Salam, Bapak Ibu, pencinta renungan pagi. Pada saat ini kita bersama-sama akan diberkati oleh renungan pagi. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, sumber pengharapan dan kasih, sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami ucap syukuri pagi hari ini ya Tuhan, di hari baru 2 Juni 2022. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati kami. Berkati firman yang akan kami baca dan urapi kami semua, para pendengar renungan pagi ini Tuhan. Dan kami pun dapat membagikannya kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 26. Di bawah judul perikop hidup menurut daging atau roh. Saya tidak akan membaca lengkap firman Tuhan ini, tapi saya persilahkan Bapak Ibu sebelum melanjutkan mendengarkan ragi ini untuk membacanya. Saya akan membacakan hanya pada ayatnya yang ke-25 saja, hanya satu ayat. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu pencinta bunga, tentu akan senantiasa setia merawatnya, akan senantiasa memeliharanya dengan baik. Diberi air, disiram pagi dan sore, diberi pupuk untuk mendapatkan kesuburan dari tanaman tersebut. Dan tentu saja tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik akan menghasilkan keindahan, subur. Dan juga kalau dia berupa pohon buah, maka pasti akan menghasilkan buah. Tentu itu juga yang kita harapkan. Kalau bunga tadi, ia akan terpancar keindahannya. Kalau dia pohon buah, maka dia menghasilkan buah. Nah, prinsip yang sama juga sebenarnya berlaku untuk kehidupan rohani kita. Ya, prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Tuhan tentu menuntut kita untuk menjaga kehidupan rohani kita dengan benar. Kehidupan rohani kita adalah kehidupan yang baik dan benar, yang tentu saja kehidupan kita pun untuk berbuah. Dan buah yang dihasilkan tentu saja adalah buah-buah roh yang akan menyenangkan Allah dan juga menyenangkan manusia ketika dilihat Allah dan dilihat oleh manusia. Nah saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada kesempatan hari ini juga berbicara itu kepada jemaat di Galatia. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat di Galatia atau menegur jemaat Galatia agar mereka tidak hidup dalam hawa nafsu.
tidak hidup dalam menurut keinginan daging mereka. Yang tentu saja keinginan-keinginan daging ada dalam ayat kita ini, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan tindakan-tindakan lain yang berlawanan dengan hukum Allah. Yang dituntut oleh Allah menurut Rasul Paulus adalah agar hidup mereka di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab apa? Sebab hidup kedagingan atau hidup dalam kedagingan jemaat Galatia atau di dalam kehidupan kita akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi jika mau hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin oleh Tuhan, maka hidup akan menghasilkan buah Roh. Yang dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-22 dan 23, apa-apa saja buah-buah Roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang menjadi ciri dari kehidupan kita yang menghasilkan buah. Jadi ketika jemaat Galatia memilih hidup di dalam Kristus, maka mereka dituntut untuk bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingan. Dan mereka harus bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tadi dalam ayat 25 kita baca, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Memang saudara, dalam hidup ini tersedia banyak pilihan, mau yang mana? Tapi pada kesempatan pagi hari ini, kita tidak bisa memilih untuk kemudian hidup dalam kedagingan kita, atau kemudian kita memilih bahwa kita bisa memilih untuk tetap percaya kepada Kristus tetapi hidup berkubang dalam dosa. Tidak bisa seperti itu. Kita harus memilih mau hidup di dalam Roh, di dalam Tuhan, atau masih hidup di dalam kubangan dosa. Pilihan hanya dua, yaitu hidup dalam kedagingan yang akan menuai kebinasaan atau dicampakkan ke dalam api kekal, atau yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus serta menghasilkan buah Roh dalam hidup kita. Nah, karena itu dalam hal ini Rasul Paulus mendorong jemaat dan mendorong kita agar hidup kita dipimpin oleh Roh supaya mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja nas ini sangat berlaku di dalam kehidupan kita. Sangat berlaku sampai dengan sekarang di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Ketika kita sudah memilih menjadi orang percaya kepada Kristus, kita tidak bisa hidup lagi dalam dosa. Dosa sejauh seharusnya kita jauhkan, kita tinggalkan dan tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu seharusnya. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang artinya bahwa kita harus punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari. Dan kita bersedia untuk menaatinya di dalam kehidupan kita tiap hari. Tidak lagi hasrat-hasrat duniawi yang muncul di dalam diri kita. Dan penegasan ini Bapak Ibu Saudara sangat tegas disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, tinggal pilih. Tapi saya mengajak kita semua di pagi hari ini, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, cermin kepada renungan pagi ini, kita diajak bersama untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi kita tentu ini supaya kita senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Diberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa pagi. Terima kasih atas waktu mendengarkan firman-Mu Bapa.
Biarlah itu termeterai dalam loh hati kami masing-masing, bertumbuh berbuah. Dan kami mau dituntun oleh Tuhan di dalam hidup kami, agar senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Diberkati kami dalam perjalanan hari ini, di hari tanggal 2 di bulan Juni 2022. Di hari baru bagi kami, menambah semangat baru sukacita kami Tuhan. Dan diberkatilah segenap kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga keluarga kami. Berkati cita-cita dan harapan kami Tuhan. Diberkati segenap perjuangan hidup kami. Diberkati hari-hari kami agar menjadi hari-hari baik. Sehingga kami selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Jamah lawat berkati kami Tuhan jika kami lemah, sakit, tidak berdaya dan sebagainya tantangan kehidupan. Agar bersama dengan tangan kasih Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Bapa di sorga, terima kasih. Hanya kepadamu kami berserah, kepadamu kami bersembah. Dan berbaharui segenap kehidupan yang kami percayai dan kami doakan. Gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, bangsa negara umat Tuhan, umat-umat manusia dimanapun berada, Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, terima kasih, selamat pagi.